saksikan hari ini, ya, berlomba-lomba untuk berusaha melemahkan Islam melalui tindakannya maupun perkataannya. Ya, banyak kita saksikan hari ini, dia pakai peci, dia kadang-kadang pakai jubah, tapi tindakan dan perbuatannya justru melemahkan Islam. Kita khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu adalah salah seorang ulama yang berasal dari Mesir, ya, yang berasal dari Mesir, orang soleh. Dia pernah berkata, ya, kelak Islam ini, keistimewaan Islam ini akan tertutupi oleh tindakan dan perilaku orang-orang Islam. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Ya kan? Keindahan Islam, kebaikan Islam, keistimewaan Islam tertutupi oleh tindakan dan perilaku oleh orang-orang Islam itu sendiri. Al-Islamu mahjubun bil Islam. Artinya apa? Ite kadang-kadang mia Islam ini dicela. Karena apa? Tindakan kita, perilaku kita. Ya, padahal kata ulama juga, Hasan Al-Basri pernah mengatakan, siapapun yang pernah berikrar wah ngucapang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia berkewajiban menjaga nama baik Islam. Ya kan? Barang siapa yang pernah mengikrarkan diri asyhadu an la ilaha illallah, wah ngucapang kalimat tauhid, maka dia bertanggung jawab untuk menjaga nama baik Islam. Tapi hari ini kenyataannya seolah-olah apa yang disampaikan oleh ulama kita itu, padahal beliau sudah tidak ada bersama kita, menyampaikan al-Islamu mahjubun bil muslim. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena hari ini kenyataannya justru orang-orang Islam yang merusak Islam dengan perilakunya. Ya, si girang berjudi sei dengan Islam. Ya, si girang main togel sei dengan Islam. Ya, si girang nyelak dengan ngebang sei dengan Islam. Ya, padahal menteri si beragama Islam tuh. Ya, jadi apa yang beliau sampaikan seolah terjadi di akhir zaman ini. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam ini rusak, Islam ini ternodai oleh orang-orang Islam itu sendiri. Ternodai karena apa? Satu, dhaful iman, karena kelemahan iman. Karena imannya lemah, ya, gampang dirayu oleh kebatilan, gampang dirayu untuk berbuat jahat, gampang dirayu untuk berbuat durhaka. Nah, itu dia. Ya, karena kelemahan iman. Yang kedua, karena apa? Al-jahlu bil Islam, karena kebodohannya terhadap syariat Islam. Dia ngerti mbesi kena, mbesi salah. Dia kena, dia ngerti mbesi kanggo tegawe, barang sindik tekanggo gawe, selepuk campur adu angna. Kenapa? Al-jahlu bil Islam, dia paham tentang syariat Islam. Ya. Atau ada kalimat yang lain sebagaimana, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad, dan Ibnu Majah, oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jangan-jangan kita seperti yang disampaikan oleh kedua perawi itu, apa dia? Nanti di akhir zaman akan muncul suatu zaman, zaman Ruwaibidah. Apa zaman Ruwaibidah ini? Zaman si kebalak ahlakna, ya, kebalak tingkah lakuna, kebalak moralna. Apa tuh kebalak? Dengan jujur parana pembohong, ya, pengkhianat petina, dengan si amanah penjara yangna, dengan si bagus cengeyangna, kebalak. Terjadi nggak zaman kita hari ini? Terjadi. Zaman Ruwaibidah, zaman di mana akhlak menjadi terbalik, ya, kebenaran didustakan, ya kan, dengan baik para buruk, ya kan, dengan jujur ndekna peti, lebih meti dengan si girang nungkulang karena terbuai dengan perkataan. Tuh dia. Ada dua coba ya.
Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh, bahwa al-Islamu mahjubun bil muslim. Mahjub, berhijab. Hijab itu ada tertutup. Maka ibu-ibu yang berhijab adalah ibu-ibu yang menutupi auratnya. Itu dia. Nah, namanya si penggiatan aurat dari teman berhijab. Sepolong hijab lemesi, ya kan? Itu dia. Jadi yang kadang-kadang membuat Islam ini menjadi dihinakan bukan karena orang di luar Islam. Degu karena dengan Islam sendiri sih ngelakuan kedosaan. Ya. Karena saking banyaknya orang Islam yang melakukan kedurhakaan, maka orang jadi anti masuk Islam. Meh pada iteh, ya kan? Meh pada be dengan si tamatan pesantren bareng sindik. Nah itu. Nah itu jadi imbasnya seperti itu, ya kan? Jadi imbasnya seperti itu, ya. Maka sekarang tanggung jawab kita itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Setiap orang yang pernah mengikrarkan dirinya dengan tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia berkewajiban menjaga Islam. Jaga Islam, lakuang Islam. Yang pun pesan itu si Ipin tali dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105 yang sering kita baca itu. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kenapa kok kita perlu menjaga diri? Ya. Kenapa kok kita perlu menjaga diri? Agar Islam jangan rusak hanya gara-gara perbuatan kita. Ada salah seorang, ya kan, yang dia tidak disebut ulama, tapi kalimatnya bagus. Ya. Habib Nurmagomedov, ya kan, orang dari Rusia. Dia pernah mengatakan seperti ini. Ya kan? Wahai orang Islam, ya kan, orang-orang di luar kamu, orang-orang kafir itu tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, tidak membaca Quran, tapi dia membaca kalian, dia membaca kamu sebagai orang Islam. Nah, menelengi kelakuan maka itulah gambaran Islam. Ya, jadi orang kafir tidak membaca Al-Quran karena bukan kitab sucinya, tapi yang dibaca adalah kelakuan-kelakuan kita. Nah, maka kalau ada orang-orang Islam yang melakukan kedurhakaan, melakukan kejahatan-kejahatan, maka orang-orang di luar Islam pasti mengecap bahwa Islam juga mengajarkan tentang kedurhakaan. Yang perlu jaga diri ya kan? Dari sampeang si baumia ite lalai yang bisa membuat kita melakukan kejahatan kemaksiatan. Si pertama karena apa? Dokpul iman, lemah iman dia tegirang sembayang, dia tegirang ngeji, ya. Ndak taat kita sama orang tua, ndak pernah kita berdoa. Bagaimana mungkin iman kita bisa naik? Kita nggak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Maka sekarang mulai ya kan? Ya, tapi di sini saya sudah senang mendengarnya ini, ibu-ibu sudah bersemangat untuk mengaji dengan semangat, menerangi kuburnya dengan Al-Quran, menerangi langkah kakinya di akhirat dengan membaca Al-Quran. Ya, harus dia tahu baca Quran. Ndak ngile-ngilein jemaah di kubur. Tahu ke si dia baca Quran, dek ku tahu pira umur dah, 20 tahun, 80 tahun ndak bisa ngaji. Ngile-ngilein. Masya Allah. Nggak malu kita ketemu sama Nabi. Nggak malu ketemu sama Nabi, belum bisa baca Quran, udah umur 80 tahun. Malu lah, ya kan. Ketemu sama ustadz aja ngaku nggak bisa ngaji aja malu, ya kan. Apalagi ketemu Nabi, ya kan. Maka ibu-ibu hari ini pikirkan, ngumbe perasaan Nabi bedit barang ide jemaah, ngiku saya umat si Nabi. Tahu ke si dia baca Quran, dia tahu kah? Gimana itu, ya kan? Ngaku-ngaku doang umat Nabi Muhammad, ya kan? Padahal Nabi Muhammad menurunkan Al-Quran, ya. Ngaku umat Nabi Muhammad tapi nggak pernah sholat. Ngaku umat Nabi Muhammad tapi tidak pernah melaksanakan sunnah Nabi. Masya Allah, ya kan? Ini si kenaan ini. Islam itu rusak gara-gara kelakuan orang-orang Islam. Coba ada ketuan dengan si di negara ngiji, di negara sholat, milik kita sebut dengan kafir.
Ndek na mele ya kan. Ya. Lego ndek na mele ngelaksayanang Islam. Masya Allah. Apa pandangna terus? Apa pandangna Masya Allah. Ya, inilah yang membuat kerusakan-kerusakan Islam. Bukan karena Islam itu buruk, Islam itu sempurna, ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya kan? Kebenaran itu datang dari Allah dan jangan pernah kamu meragukan kebenaran yang datang dari Rabbmu. Itu dia. Ya kan? Islam itu indah. Apa melenda ketuan arak dalam Islam? Apa melenda lakuang arak dalam Islam? Melenda sugi arak dalam Islam? Tinggal kita menggali potensi. Ini aja ya. Melenda berdoa sekali langsung kabulang nasi pintai. Ya kan? Susah mensidia doang melenda nyingga kepeng le batur dah. Sekat di bau kadang sekali ya kan. Apalagi dia doang kenal sih deh ya kan. Dia doang berbuat baik ya susah itu kan. Maka pancingan-pancingan kebaikan harus dilakukan agar kita mendapatkan kebaikan. Gitu dia ya kan. Tadi kalimat yang selanjutnya juga ya kan yang disampaikan oleh Habib tadi yang kita sampaikan, orang-orang di luar Islam itu bukan membaca Al-Quran. Jadi dia nggak belajar Al-Quran, tapi belajar dari kita. Yang pun mendengar-dengar Islam sininggalang Islam itu pasti karena kebodohannya. Tapi orang-orang di luar Islam melaksanakan Islam, mau masuk Islam karena kecerdasannya, ya kan? Yang pun duean dengan tambah Islam hanya gara-gara gitek dengan wudu. Oh bagus sekali caranya bersuci, ya indah sekali mencuci segalanya, ya diperhatikan detail dalam bersuci. Coba mulai dari cuci tangan, ya kan? Mulai dari cuci tangan sebelum wudu, mulai cuci tangan dulu 3 kali kita. Kurang bersih apa, ya kan? Setelah cuci tangan kita pastikan tangan kita bersih. Ya, kemudian kita lihat apa semua yang menempel di tubuh kita ini dalam kondisi hadas apa tidak, ada kotor apa tidak, kita bersihkan. Baru kita mulai berkumur-kumur, ya membersihkan gigi, masya Allah. Berkumur-kumur, kemudian membuangnya. Setelah itu tidak cukup, tambah lagi apa? Istinsa, menghirup air ke dalam hidung, ya kan? Ya, menghirup air dalam hidung, kemudian membuangnya bersih lagi, ya kan? Nah cukup itu kita bersihkan lagi muka kita ya kan. Muka kita bersih, tangan, rambut semuanya. Enggak ada cara bersuci selain itu. Ya kan, selain cara Islam yang luar biasa, agama lain tidak mengajarkan itu. Ya. Makanya Islam itu agama akhlak. Ya. Islam itu mengajarkan akhlak. Maka kalau ada orang-orang Islam yang tidak berakhlak, kepada siapa dia belajar? Ya, menarak dengan Islam dia berdua akhlak le guruna, dia berdua akhlak le dengan tawana. Ya, dari mana dia belajar? Apalagi tidak berakhlak pada agamanya, pada Qur'annya. Qur'annya sud-sudna, injat-injatnya, dia milih bacanya. Itu salah satu adab kita kepada Al-Quran adalah rajin membacanya, ya kan? Itu dia. Kenapa? Karena inti diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk membicarakan dan mengajarkan akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Itu kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tuh dia. Ya. Tuh dia kuncinya ajaran dalam agama itu akhlak, masya Allah. Ya, akhlak kepada pencipta, akhlak kepada sesama ciptaan, ya kan? Akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada anak-anak kita, ya kan? Di antara akhlak kita kepada anak kita adalah ya paling tidak cium tangannya, ya kan? Jangan hanya orang tua yang dicium tangannya, tapi kita cium tangan anak kita. Cium ubun-ubunnya, ya kan? Masya Allah, usap punggungnya, ya kan? Bisikkan kalimat-kalimat yang baik di telinganya, doakan dia, masya Allah, ya kan? Apalagi akhlak tadi dengan toa, masya Allah, ya kan? Surga tali bawa nain inen tak, masya Allah. Ya kan? Jadi seluruh agama kalau kita lihat syariat Islam selepuknya berbicara tentang akhlak. Makanya di pondok pesantren itu yang pertama diajarkan adalah tentang akhlakul banin, ya kan? Akhlaknya mulai dari anak-anak. Ya kan? Itu dia. Maka yang kita sampaikan adalah akhlak. Maka di TK kita pun kita mulai dengan akhlak. Ya kan?
Sebelum baca Quran bismillah, sebelum mulai belajar bismillah, berdoa dulu, bersihkan badannya ya kan. Bersihkan pakaiannya ya kan. Makanya anak-anak sekolah itu ya harus dipersiapkan, ibu-ibunya harus disiapkan, mandi dulu. Kenapa harus mandi? Karena kita mau belajar. Ya. Sebagaimana ada seorang ulama yang mencontohkan kepada kita ketika ada orang datang ke rumahnya, "Ya Syekh, saya ingin bertanya." "Kamu bertanya tentang apa? Tentang agama?" "Iya Syekh." "Kalau begitu tunggu dulu." Syekhnya mandi ya kan, berwudu segala macam. Kenapa harus berwudu dan mandi? Karena yang akan diajarkan adalah agama. Maka harus dalam kondisi bersih, ya. Kondisi bersih gitu kan. Nah, itu dia. Maka nanti kalau tingkatannya sudah naik ini, nanti kita akan apalagi membiasakan anak-anak kita sholat duha. Itu dia nanti. Insya Allah. Makanya ibu-ibu dukung program-program kita bareng ini. Bukan program saya, bukan program Abu Raka, tapi program kita bareng. Ya, kita ini lagi berbagi kebaikan, bareng-bareng mengerjakan kebaikan. Ya, balai dakwah itu kita peruntukkan untuk umat, bukan untuk saya, enggak. Balai dakwah itu milik umat. Jadi bareng-bareng kita membangun, bareng-bareng kita mau pahala. Kebetulan IT jadi penanggung jawab. Nah, karena tidak mungkin selepuk tak jadi penanggung jawab. Kenapa? Apa kita gawe? Ya kan? Jadi arah bagian-bagiannya itu dia. Tapi insya Allah pahalanya sama-sama mengalir. Ibu yang nyumbang, ibu yang doakan, ya kan? Ibu yang bawain sayur, ibu sama, ya kan? Nah, itu dia. Jadi ingat-ingat itu, ad-din kulluhul ahlak. Ya, agama kita ini semuanya mengajarkan tentang ahlak. Bahkan dalam perang pun yang dibahas adalah ahlak. Ya. Ketika Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinun. Ya, barang siapa yang perjuangkan agama Allah dengan sekuat tenaganya, dengan penuh penderitaannya dia bersabar, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan bukakan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, dan Allah membersamai orang-orang yang memperjuangkan agamanya dengan baik. Tuh. Jadi kebaikan kuncinya ibu-ibu, kebaikan. Saking pentingnya kebaikan, ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah itu ada di dalam ridhonya orang tua. Sisi ini ada bagus barang dengan tua anak, nggak bisa dapat ridhonya Allah. Ya kan? Harus bagus dengan barang dengan tua. Karena kunci keridhaan Allah, ingat, keridhaan orang tua penting, ya. Yang masih punya ibu-ibu ya kan, yang ada minta keridhaan orang tuanya, minta tiap hari bila perlu, ya ibu ya ridho kedeleku. Itu penting itu ya, jangan tunggu ibunya nyuruh ya kan. Nah, itu penting ya. Karena dalam Islam ini semuanya berbicara tentang akhlak. Itu yang penting yang kita sampaikan sore hari ini ya kan. Karena memang rada-rada mendung nih. Tadi pun saya agak lihat-lihat langit tadi di Tirpah sudah gelap sekali. Makanya ngebut tadi, alhamdulillah terang sampai sekarang. Intinya saya ulangi apa yang kita sampaikan. Yang pertama, al-yakinu al-ilmu kullahu. Optimisme, keyakinan itu poin penting dari pengetahuan. Jadi apapun kita gawe harus yakin, ya kan? Dendek regu-regu, ya, jangan ragu-ragu. Bahkan dalam sholat pun kita harus tinggalkan keraguan. Ya kan? Menteregu-regu ini rakaat pertama, rakaat kedua apa rakaat pertama, jangan ragu-ragu, ambil rakaat pertama, ya kan? Nggak ada salahnya kita menambah, ya kan, kalau itu tambahan. Itu kebaikan buat kita. Nah, jadi yang pertama, ibu juga harus kesini harus yakin. Akan apa? Doa banyak-banyak di sini karena malaikat lagi menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, yakin, ya kan? Harus yakin, bismillah. Ini jalan saya. Harus, dan yang paling utama harus yakin kepada Islam. Ya, yakin. Arah antara itu dari yakin dengan syariat Islam, ya kan? Apalagi sampai-sampai ya tadi menyepelekan syariat Islam. Padahal syariat Islam itu semuanya sempurna, ya. Itu yang pertama, al-yakin. Yang kedua, sebagai orang Islam, ya sebagaimana nasihat tadi Hasan Al-Basri, ketika kita sudah mengikrarkan syahadat, ya kalimat syahadat dalam hidup kita, maka kita berkewajiban menjaga Islam. Jangan sampai sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu ternodai oleh kelakuan-kelakuan orang Islam. Ya, dendek temilu nyeda Islam. Ya,
Maka pertontonkan kebaikan, lakukan kebaikan. Jangan sampai Islam dihinakan oleh orang karena jeleknya perangai kita, buruknya lisan kita. Nah, itu yang perlu kita sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang menyesal dan orang-orang yang berputus asa. Wah tanah le dalam todok tadi tabung ngombe-ngombe. Artinya apa? Kalau kita sudah dikuburkan, maka tidak ada gunanya rengekan-rengekan kita. Tidak ada gunanya rintihan-rintihan kita. Tidak ada gunanya permintaan-permintaan kita kepada Allah. Selain 3 hal yang akan terus mengalir pada diri kita, ini harus diingat-ingat, ya kan? Idza mata ibni Adam in qata amaluhu ila min salas, ya kan? Apabila mati anak manusia, apabila mati manusia ini, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Ya, al ilmu yuntafa'u bihi, ya kan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan manfaat, ya kan, ilmu si baik. Si dia tahu si dia mea baso ajar dia dengan, ya kan? Tahu dia ilmu yang lain, tahu dia iqra, ngajar iqra, ajar iqra. Bisa ngajar Al-Fatihah, ngajar Al-Fatihah. Itu ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir pahalanya. Ilmu-ilmu yang baik tentunya. Yang kedua, shadaqatun jariyah, ya. Sedekah jariyah, ya, yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal pun pahalanya tetap mengalir, ya kan? Tetap kita terima. Sebagaimana Khalifah Utsman bin Affan yang sampai hari ini pahalanya terus mengalir karena dia pernah membeli sumur, ya kan? Sampai hari ini sumurnya dipakai, maka dia mendapat kecipratan pahala, ya, walaupun beliau sudah tidak ada. Ya kan, bahkan uangnya masih menumpuk di situ dan dipakai untuk kesejahteraan umat. Dari pendapatan itu dipakai, gitu ya. Yang ketiga, ini yang jangan sampai terlupa. Waladun soleh yad'ulah, ya kan? Anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya, ya. Yang perlu luwe belajar doa. Ajar anak kena berdoa, apalagi zaman sekarang ini. Jangan sampai begitu si dia meninggal, ya, karena anak kena terus main HP, terus main aplikasi, jemaah ndek yang ngeji. Setelang ni dah ngeji, ya, lekan HP na ia padam, ya kan? Jangan sampai seperti itu, ya kan? Ya, nanti dia bawa HP ke kuburan dah, ya kan? Meh aku ngeji yang ibuku judul. Setelang ni dah HP ngeji, ya jadi. Jangan sampai seperti itu, ya kan? Ya, jadi anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.